Selamat datang di Cerak, cerita horor terkini yang akan mengocok-ngocok adrenalin kalian. Semakin dikocok, semakin lega. Oke, balik lagi sama gue Icang. Dan seperti biasa kita ditemani sama Livi Ciananta. Halo semuanya. Di tahun 2009, 2010-an. Nah, kalau gue boleh flashback, waktu itu gue masih ngekos di daerah Kalibata. Oke. Jadi ini satu-satunya cerita horor dalam hidup gue nih. Dari kecil sampai gue ya seumur sekarang nih, masih 21 tahun ini. Baru kali, cuman itu cerita horor yang pernah gue alamin di hidup gue. Oke. Nah, waktu itu gue ngekos di Kalibata tahun 2009 atau 2010, gue lupa persisnya ya. Tapi sekitar tahun itu. Nah, satu-satunya rumah yang ada di Kalibata, satu-satunya rumah kos tuh cuma rumah itu yang belum direhab. Artinya bangunannya itu masih dibilang old school lah, masih rumah lama gitu. Tapi bukan rumah jadul banget, tapi istilahnya rumah-rumah sekarang kan minimalis tuh. Nah, dia itu tuh masih tipe rumah-rumah dulu. Itu satu-satunya rumah yang belum direhab. Nah, singkat cerita gue ngekos di situ karena dikasih tahu teman kalau di situ bisa ngekos. Nah, karena bangunannya agak lama, jadi ngekosnya lumayan murah tuh pada saat itu. Akhirnya ya udah ngekos di sini dekat potlot, terus akses kemana-mana mudah, dekat lampu merah. Lagi mau ke pasar minggu dekat, mau ke blok M dekat atau kemana-mana aksesnya menurutku pada saat itu oke lah. Nah, tinggal di situ, kejadian horor yang pertama gue alamin adalah ada beberapa kamar kos kan di situ, kayaknya lebih dari 5 deh. Ada yang di luar, pintunya di luar, ada juga yang harus akses ke dalam rumah ini. Nah, gue tuh waktu dapat tuh kamarnya yang di luar, maksudnya akses pintunya tuh bisa dari luar, jadi nggak perlu masuk ke dalam rumah pemiliknya gitu. Nah, hal yang pertama yang gue alamin waktu masuk di situ adalah gue nggak tahu namanya ketindisan atau apa ya. Paralyzed ya kalau bahasa ini. Oh, sleep paralysis. Ya mungkin seperti itu. Mungkin gue ketiduran di depan di kos itu, maksudnya di ruang depan itu ketiduran. Tiba-tiba malam gue tiba-tiba gue kayak mimpi atau nggak mimpi, gue kayak apa ya, tembok nih, gue tuh kayak ditarik tuh masuk ke dalam. Gue ditarik tuh jadi sama sosok yang apa ya, berbulu gitu, hitam terus kalau rupanya sih nggak terlalu gue lihat pada saat itu karena udah istilahnya kayak panik ya atau gimana. Nah, gue ngerasa antara nyata dan nggak nyata, itu gue ditarik tuh masuk ke dalam tembok. Gue ditarik masuk ke dalam tembok, terjadi apa sih namanya itu, pergulatan ya, kayak ngelawan gitu apa segala macam. Pokoknya dia terus narik terus masuk ke dalam tembok, dan gue kayak ngerasa itu nyata, bener-bener gue masuk dalam tembok nih, kaki gue tuh ditarik masuk ke dalam tembok. Sampai gue beristighfar pada saat itu, sampai gue bilang setelah beristighfar langsung tuh hilang. Langsung hilang, dan gue bangun, antara bangun dan sadar nggak sadar lah pada saat itu. Langsung gue sholat pada saat itu, karena kejadiannya malam kan, setelah jam 12 kalau nggak salah. Gue sholat, terus udah gue tidur. Setelah itu nggak ada lagi apa-apa. Udah, itu kejadian pertama yang gue alamin di kosan itu. Nah, kenapa mungkin gue nggak pernah ngalamin hal-hal kayak gini? Karena mungkin juga gue nggak terlalu, tanda kutip, nggak terlalu parno ya, maksudnya nggak terlalu parno sama apa sih, setan tanda kutip ya, tempat gelap atau apa. Bukan juga berarti berani banget ya, tapi kayak nggak pernah membawa itu sebagai sebuah masuk ke sini ada setan nih, nggak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi mungkin jarang mengalami. Nah, itu kejadian pertama yang gue alami, dan gue rasa ada juga ya barang-barang kayak gini ya. Tapi gue nggak tahu itu nyata apa enggak kan, karena posisinya antara tidur, sadar dan tidak sadar gitu. Itu kejadian pertama yang gue alami. Boleh gue minum lagi nggak nih? Boleh. Kayaknya gue udah mulai tegang nih. Iya beneran nih guys.
Boleh. Boleh nambah kok kalau habis. Oh, boleh nambah ya? Iya, masih ada. Bisa tambah teh sama gula. Oke. Oke. Itu kejadian pertama yang gue alamin di kontrakan itu. Nah, sebenarnya kenapa jadinya tempat itu lumayan apa sih, rada-rada Apa? mistis atau oke. ini, karena di situ tuh penghuninya udah lumayan sepuh. Lumayan sepuh, bapaknya yang punya ya. Oke. Karena ada juga anak yang tinggal di situ beserta keluarga, terus ada papanya ini yang sepuh. Umurnya udah hampir 100 tahun kalau nggak salah. Wah. Wah. Oke. Dia tuh di kursi roda aja, Hmm. kursi roda. Sehari-harinya terus di kamar kursi roda. Jadi dia tuh udah nggak terlalu dengar, udah ngomong udah nggak jelas. Jadi bener-bener sepuh tuh udah kayak bayi lagi lah. Ibarat kalau orang bilang kan semakin tua tuh orang tuh bakal balik kayak balita gitu. Nah, dia tuh ada istilahnya ada yang ngurusin, ada orang di kampung, ini cowok, karena dia cowok jadi yang ngurusin tuh cowok. Makannya, mandinya, segala macam itulah ada yang ngurusin. Nah, bapak inilah yang gue pernah dengar dari anaknya kalau bapaknya ini memang apa ya, gue takut salah ngomong sih, apa ya, mungkin dulu mantan ABRI, jadi mantan angkatan lah, sorry dikat ya, mantan angkatan. Jadi mungkin orang-orang dulu tuh kan punya ilmu ya, Oh, yang pegangan-pegangan gitu ya. mungkin orang-orang dulu ya, mungkin ini gue pernah dengar sedikit cerita bocoran kayak gitu. Jadi orang-orang dulu kan masuk angkatan tuh biasanya punya ilmu lah, bahasa orang ini yang punya ilmu. Nah, gue pernah dengar itu ya dari si anak ini. Nah, karena gue udah lama ngekos di situ, jadi cukup apa ya, cukup akrab lah sama pemiliknya gitu, sama si mbahnya juga gue sering bantuin atau apa. Jadi kayak indra, cuman dia kalau berkomunikasi udah susah pakai alat bantu dengar, cuma di kursi roda dan sebagainya. Long story short, akhirnya si mbah ini mangkat, meninggal, wafat, karena udah umur hampir 100. Pada suatu ketika dia udah meninggal lah dia setelah sakit dan lain sebagainya. Meskipun itu meninggalnya agak lama juga tuh, butuh proses, biasa lah ya kayak gitu. Nah, karena gue masih ngekos di situ, awalnya gue ngekos kan di dalam tuh. Nah, karena udah lama tuh gue pindah di dalam tuh, karena yang di kos ini di luar ini udah ditempatin sama orang gue. Karena waktu gue kos di Kalibata, gue sempat pindah ke Cililitan, terus waktu balik lagi tempat gue yang di depan ini udah ada yang isi. Nah, akhirnya gue ngekos di dalam nih. Jadi akses masuk ke rumah itu, jadi gue harus masuk ke rumah untuk Iya, ke kamar. itu. Oke. Gue harus masuk. Nah, rumah ini selain akses pintu utama itu di tengah, itu ada rumah-rumah itu ada akses dari samping tuh. Jadi kalau di sini dikunci, kita bisa ngakses dari samping nih. Nah, ini nggak dikunci nih, hanya pemilik rumah dan kontrakan yang tahu nih. Nah, di sini kan kadang-kadang ada cucian, ada yang dijemur ya. Nah, tempat ini tuh gelap, memang nggak ada lampunya juga. Cuma lampu tuh cuma biasan dari tampias dari ruang dapur. Oh. Nah, ruang dapur. Jadi kita lewat. Kalau mau akses malam-malam, kita harus lewat situ. Kalau di sini udah dikunci di depan, karena kamar gue di dalam. Nah, pada suatu ketika tuh karena si mbah ini udah meninggal, karena gue sering lalu lalang di samping itu, ambil cucian, jemuran atau apa. Nah, si mbah ini kan kamarnya setelah dia meninggal nggak ditempatin, tapi jendelanya tuh dibuka. Pintu-pintunya tuh dibuka supaya mungkin mengeluarkan hawa, atau gue ngerti lah kenapa itu harus dibuka. Nah, jadi gue selalu lewat situ tuh kalau malam.
Nah, pada suatu ketika karena gue iseng, nggak tahu pada saat itu malam-malam kenapa gue iseng, gue lewat tuh setelah mbahnya udah malam keberapa gitu, gue lewat samping ke kamarnya gitu, gue lihat iseng, nggak tahu tiba-tiba gue iseng, gue bilang ada nggak yang mbah di situ, begitu, begitu, maksudnya kayak ya gue juga agak apa sih namanya, ya iseng, kadang-kadang kan timbul tuh iseng, lewat situ, ada nggak mbah di situ, belum nih pertama, gue lewat, besoknya lagi gue ada mbah nggak di situ ya, maksudnya gue kadang-kadang pengen lihat gitu karena belum pernah ngelihat face to face misalnya, wah ada apa namanya setan atau jin iblis bener-bener dalam bentuk face to face, karena mungkin ada yang baru meninggal dan gue lihat suasananya kayak gitu, terus gue lewat di samping, itu antara melawan rasa takut dan iseng. Kan kita mau ambil cucian tuh, wah ada mbah nggak di sini gitu kan, ada mbah nggak di sini gitu, ambil begitu apesnya, bukan apes ya, pada akhirnya setelah gue lewat situ habis ambil cucian atau apalah, gue lewat ada mbak gak di situ, gue lihat lagi, wah nggak ada sekalinya. Nah di kamarnya ini kan kamar akses pintu, terus ini ruang makan, ada ruang makan di dekat kamarnya itu, terus masuk ke ruang tengah, di sini kamar pemiliknya. Gue lewat, saya ada mbak nggak di situ, wah nggak ada, gue lewat, begitu gue muter begini, ini anggap lagi nih, gue muter, ini kamarnya, gue dari sini, begitu gue di sini, si yang gue tanda kutip isengin mau bilang ada nggak tuh, terus di sini gue tiba-tiba langsung dia bilang, dia sebut nama gue, dia bilang, man, di sini gue, dia panggil gue di sini, tapi gue nggak berani begini, tau nggak reaksi gue apa? Gue cuma bilang, hah, Astaga, iya. itu antara apa, kaget dan ya takut juga lah, maksudnya, dan rasanya tuh ya kayak film adegan horor kan, yang kadang-kadang kita lihat ada setan atau jinnya di samping gitu. Jadi dia ngomong benar-benar di sini gue, dan rasanya itu panas, rasanya itu panas, dan gue nggak lihat face-nya seperti apa yang datang itu, apakah mbah atau dalam bentuk lain, gue nggak tahu ya. Tapi intinya waktu dia ngomong ke sini gue tuh, dia panggil nama gue, dia bilang man gitu kan, dengan nada yang low apa, terus serak-serak gitu, langsung sini gue panas, langsung gue respon defense gue langsung tiba-tiba teriak, wah gitu, gue langsung loncat gitu, gue langsung apa, lari tuh lari lewat ruang tengah tuh sampai keluar ke pintu taman gitu, keluar. Gue bilang istilahnya gue bilang anjir apa, astagfirullah, beneran dia itu, langsung bilang astagfirullah. Terus langsung gue ketemu besoknya, bukan malam itu, besoknya gue ceritain sama anaknya, sama iparnya, terus gue ceritain, ya lu sih man, dia bilang, lu sih man iseng, ngapain juga sih lu bilang ada nggak, nah itu apa sih namanya, bukan apa, kena batunya juga gitu, maksudnya, makanya hal-hal gitu nggak usah lu tantangin gitu. Nah itulah apa, satu-satunya pengalaman horor yang benar-benar gua alamin di hidup gua. Jadi gua panggil, gua isengin, ada nggak, begitu gua lewat, dia langsung bilang, anehnya tuh dia nyebut nama gua. Kalau istilahnya, berarti kan dia kenal gua, berarti gua asumsi sering banget. Jadi gua berasumsi orang ini kenal sama gua kan? Iya. Ya apakah si mbak atau siapa gitu. Yang jelas kok dia sebut nama gua, terus di sini gua, dan rasanya tuh panas. Gua nggak tahu kalau mungkin teman-teman lain punya pengalaman berinteraksi dengan makhluk halus seperti apa, tapi gua rasain itu dia ngomong begini panas. Untung nggak kebakar ya, biasanya orang kan ada tuh kadang-kadang kita bilang dibakar setan ya. Apa sih di sini namanya apa ya? Dia kayak berbintik-bintik terus merah. Ya ada istilahnya kalau di kampung gua tuh kadang-kadang kita tuh dibakar setan. Jadi kayak merah bulat, terus nanti disembunyinya salah satunya tuh pakai biji daun bayam ya. Iya biji bayam. Dibakar Di daerah ya.
Iya. Dan dibakar setan itu maksudnya dibisikin juga? Bukan, maksudnya untung gua saat itu enggak ada tanda-tanda bahwa bekas bahwa gua habis berinteraksi. Biasanya orang kan kalau dibakar setan tuh merah, itu ada di Pernah itu pernah saya alami itu. Ya. Itu setengah badan langsung bengkak, kayak gemuk banget sampai muka tuh lari turun gitu, kayak saking intap baru gatal. Kayak alergi gitu maksudnya. Iya, kayak alergi. Nah, mirip eksim. Mode eksim itu kulit. Iya. Kudis ya? Bukan kudis juga. Ya mirip eksim, betul. Mirip eksim. Tapi yang tadi abang bilang ini berarti pengalamannya itu kan yang tadi dibisikin itu. Iya. Tapi sempat akhirnya melihat sosoknya nggak? Nah, pada saat itu gua nggak ngeliat sosoknya sih. Cuman bener-bener interaksinya suara dan rasa panas. Suara dan rasa. Temen kalau misalnya face-nya, gue juga nggak gini. Nggak tahu respon tubuh gue juga nggak mau nengok. Gue cuma teriak aja, hah! Langsung gue lompat, gue lari, gue kabur ke depan rumah gitu. Ya, itu self defense gue kali ya, maksudnya gue nggak sempat mikir siapa nih, iya, nggak mungkin juga ya. Jadi gue langsung lompat dan keluar. Tapi Bang, menurut lo pribadi, lo lebih percaya apakah itu memang sosok dari si Mbah atau memang yang menyerupai? Karena kan tadi sebelumnya lo bilang lo pernah ketindihan kan sosoknya yang lo bilang bermuda segala macam itu. Kalau asumsi gua sih, yang pasti dia tahu gua nih, karena dia panggil nama gua. Gua nggak tahu itu pakai si Mbah atau jin lain yang mencoba menyerupai si Mbah atau sosok lain yang supaya gue berpikir bahwa itu situ Mbah, sehingga dia manggil nama gue. Jadi gue benar-benar nggak tahu itu. Nggak tahu apakah, karena kan jin kan bisa menyerupai siapa, dia bisa menyamar jadi si Mbah, bisa menyamar yang nggak bisa yang setan nggak bisa menyamar kan cuma menyamar jadi Rasulullah. Itu doang yang dia nggak bisa, dia bisa menyamar jadi bentuk-bentuk lain mau untuk memanipulasi kita. Tapi setelah itu, maksudnya kan abang ngerasain tuh akhirnya kan ada gangguan itu. Abang pernah nanya sama orang-orang yang di situ nggak sih, yang ngekos di situ juga, atau mungkin yang tinggal di situ pernah ada gangguan lain nggak sih di situ? Nah, kalau penghuni lain gue sih nggak dengar ceritanya. Apakah dia cerita langsung ke pemilik? Kalau ke gue langsung sih enggak, karena kan kadang-kadang kita interaksinya yang itu sendiri. Kalau kos-kosan kan biasa jarang ya, pulang malam masing-masing, udah jadwal yang random, jadi untuk ketemu ngobrol tuh ya kadang sesekali, tapi kadang-kadang nggak ngebahas soal itunya sih. Iya, berarti emang maksudnya nggak ada cerita-cerita dari yang lain. Kalau di situ memang suka ada yang ganggu, suka ada yang apa di kosan situ maksudnya. Tapi kalau si pemilik itu tahu kalau kejadian ini itu apa sih namanya, memungkinkan terjadi ke bukan hanya gue doang, karena kayaknya yang lain juga pernah ada yang cerita mungkin ke yang beli kos. Nah, kosan itu sekarang udah nggak ada. Setelah gue cabut dari situ kayaknya dijual atau udah diratain terus dibangun, karena memang bangunan lama ya. Karena bangunan lama, jadi itu kos-kosan itu. Tapi Bang, setelah abang diteriakin tadi itu, maksudnya mempengaruhi nggak setelah itu abang tinggal di kosan, apa jadi parno atau jadi lebih hati-hati atau gimana? Nah, kalau di gue pada saat itu aja gue pada saat itu aja gue kayak parnonya malam itu doang. Besoknya sih gue biasa lagi. Maksudnya besoknya tuh gue biasa lagi. Maksudnya ya udah menjalani seperti biasa ya. Kalau ketemu lagi atau berarti gue apes atau apalah. Tapi gue juga nggak pernah nantangin lagi gitu, ada nggak ya? Ada, ya udahlah gue lewat situ ya gue lewat aja gitu. Nggak pernah ngalamin lagi setelah malam itu. Dan gue juga nggak mau bawa pikiran gue kalau wah ada hantunya atau ada jin atau ada setan. Saya nggak pernah pikirin itu lagi setelah kejadian itu. Karena mungkin kalau gue pikirin gue bakal deketin terus mungkin. Nah itu dia, ada memancing justru. Karena kita yang kebawa pikiran akhirnya dia datang. Iya benar. Jadi kadang-kadang hal gitu kan sebenarnya mungkin juga mereka nggak pengen dilihat atau kita sebenarnya mereka tuh nggak pengen dilihat juga mungkin sama kita. Cuman karena kitanya yang membuka diri, pengen, ya udah
Jadinya kelihatan ya. Iya, ya dilihatin namanya nih kalau lu mau lihat. Iya. Tapi kalau menurut lu gimana nih Vi dari ceritanya Bang Arman ini? Ya seperti yang tadi udah disebutkan ya, intinya sebenarnya jangan usil atau nantangin. Bener. Karena ya udah adem ayam, baik-baik aja, cuma karena kitanya usil dan ya tadi membuka diri, akhirnya ya terdapatlah itu pengalaman-pengalaman mistis yang sebenarnya tidak kita pikirkan sebelumnya. Lebih ke gitu sih teman-teman ya kan ya. Bener banget. Mungkin dari yang nonton video ini juga ada punya tanggapan tentang bagaimana ceritanya Bang Arman, boleh di komen-komen di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi Bang Arman udah mau mampir ke sini dan mau cerita tentang pengalamannya. Thank you sudah mendengarkan ya. Buat semua yang ada di sini juga yang nonton, mungkin punya pengalaman atau kisah-kisah horor, silahkan banget bisa di kolom komentar. Kalau ceritanya menarik, bisa dihubungin sama tim kita nanti buat cerita langsung di sini. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan share. Yang belum subscribe boleh di subscribe. Sampai jumpa lagi di Chat.